Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel MII Pring Langu. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang bab ibadah berkurban, di mana dalam hal ini ibadah kurban akan diterangkan oleh Bapak Ustadz Muhammad Muzaki Mubarak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan mengerjakan aktivitas sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan tentang ibadah kurban, saya kembali ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk terus dan tetap semangat untuk belajar. Untuk kali ini kita akan menanyakan tentang ibadah berkurban. Apa sih pengertian ibadah kurban itu? Baik, untuk ibadah kurban, pengertiannya adalah kurban itu berasal dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab, koruba yakrubu kurbanan. Secara bahasa artinya adalah dekat atau mendekatkan. Sedangkan ibadah kurban secara istilah artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang atau hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Ya, jadi pengertian kurban itu adalah menurut bahasa adalah koruba yakrubu kurbanan, seperti itu ya. Itu anak-anak bisa dimengerti. Yang kedua ini Bapak Muzaki, yang kami tanyakan, apa sih dalil atau dasarnya ibadah berkurban itu? Baik, untuk dasar ibadah kurban itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalilnya ada di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Yaitu anak-anak, untuk dalil ibadah berkurban itu ternyata sudah biasa kita ucapkan, yaitu pada surat Al-Kautsar ayat kedua. Yang selanjutnya Pak Muzaki ini, yang kami tanyakan adalah, terus apa sih hukumnya berkurban itu, hukumnya apa? Baik, untuk hukum ibadah kurban itu secara umum adalah sunnah muakkad bagi orang yang sudah mampu, bahkan itu bisa diwajibkan. Sedangkan untuk hukum wajib berkurban itu bagi orang yang sudah pernah atau orang yang bernadar atau bersumpah untuk melaksanakan ibadah kurban, maka itu hukumnya wajib. Sedangkan secara umum itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Oh ya, baik Bapak Muzaki. Jadi anak-anak, bahwa hukum berkurban itu yang pertama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, dan yang kedua itu adalah wajib dengan ketentuan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ustadz Muzaki Mubarak. Selanjutnya itu pertanyaan, kapan sih waktu kita melakukan penyembelihan hewan berkurban itu? Untuk umat Islam, bahwa ibadah berkurban itu terkait dengan hari raya Idul Adha.
sehingga pelaksanaan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha, dimulai dari setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga berakhir pada sore hari atau sebelum matahari terbenam pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Untuk pertanyaan yang terakhir, Baik, apa saja hewan yang bisa untuk berkurban itu apa saja sih? oh ya. Baik, untuk jenis hewan kurban itu yaitu terdiri dari binatang ternak. Jadi harus binatang ternak. Yaitu yang pertama boleh kambing, kemudian boleh sapi atau kerbau, dan yang keempat boleh juga menggunakan unta. Tapi kalau di Indonesia unta belum ada. Ya, jadi hewan yang bisa dikurbankan itu pertama kalau di sini itu kerbau, kambing, serta sapi ya. Bisa saja kita menggunakan unta, tapi di sini jarang ya menggunakan ya. Seperti itu anak-anak. Hewan-hewan yang bisa dikurbankan itu adalah kerbau, sapi, dan kambing. Nah, jadi untuk ibadah berkorban ini semoga kita bisa mengambil manfaatnya dalam pelajaran di dalam berkorban ini ya Pak Muzaki Mubarak. Ya Bapak Muzaki Mubarak, terima kasih atas penjelasan tentang ibadah berkorban. Semoga anak-anak bisa paham atas yang apa yang disampaikan. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa terhindar dari wabah COVID ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أطفيت wabarakatuh. على الحسن العبقى فالورد تضوأ واعتنقا حسن